boleh nggak kita bikin kelompok tani omak-omak ataupun nolin? Kalau dia bilang ada bantuan itu nanti, ada bantuan pupuk, ada bantuan mesin pemikir jagung. Aku bilang saya kan nunggu, langsung gitu. Berbuatlah sekecil apapun, mungkin nanti di belakang dia akan berdampak sangat besar, terutama bagi generasi penerus. Kegiatan-kegiatan kecil itu akan berbuah besar bila dilakukan bersama-sama. Selamat menjaga bumi, mari kita bekerja sama. Kedua saya buat di Kecamatan Onarungu. Kebetulan itu permintaan Kecamatan Onarungu. Kami ingin masak di tempat lain duluan, kami pun sangat membutuhkan, sangat perlu katanya. Saya usahakan, bisa nggak? Siap tidak? Nah, semua bilang siap. Artinya inilah pertemuan. Jadi boleh. Walaupun misalnya kecamatan yang lain kita mau bikin acara, silakan sinergitas juga. Oh, waktu kami di desa kami seperti ini, kalian buat di situ begitu. Salinglah teleponan koordinasi. Itu permintaan saya sebagai ketua dari para Puan Nauli. Nama saya Tumburina Sidabutan, tinggal desa Tomok dari Kabupaten Samosir. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, sekalian Ketua PKK Kabupaten, juga pembina ya, penasehat di Paro Nauli, Paro Puan Nauli, kalau disingkat Paro Nauli ya. Yang saya hormati Tariban Guruku Dr. Tio Gultom. Lalu apa yang sudah kami bicarakan juga sudah ketemu dengan PLT Kadis Pertanian. Saya memang tanya apa sih kalian bikin untuk mengeksekusi ke depan visi misi bupati dan wakil bupati. Kan ada kesehatan, pendidikan, pertanian ya, karena dia pertanian. Saya bilang berapa dibuat tuh, Namburu ada 1 miliar untuk membantu pupuk kompos dan 700 juta untuk dolomit. Saya bilang tambah lagi dong, karena memang kan itu yang utama. Ini aku bilang nyaubernya 3 tahunan dan katanya nih omak-omak yang dilarang ini. Omak-omak kan? Boleh nggak kita bikin kelompok tani omak-omak ataupun nolin? Karena kalau ada nanti bantuan, dia bilang ada bantuan itu nanti, ada bantuan pupuk, ada bantuan mesin pemipil jagung. Aku bilang satu ya pernah nunggu, langsung gitu. Nah, kemana mau aku kasih? Dan udah bilang bapak ini, sorry Pak Kades. Ibu-ibu udah maaf. Baik kamu juga huruf di POT. Kalian baru untuk kamu ada 50.000 apa dong tanggung jawab. Mau lama bayar naon ada gua nih teh, naon kan lepas tahan dulu nanti. Yang terang lagi dan dam. Untuk nang bergugu, karena aku udah pakai. Cuma nu pikir sonari tapi belum janji ya.
suatu miro kamu nomor gabus. Mau ngada pokta mesin pilih, baga cara nanti saya atur jagungan. Itu sih pikiranku. Tapi dang do beda, nang do kok kamar gabus sama. Kita itu do. Jadi itu horor, jadi jual nah. Asal pupuk naik, batang sama daun ya. Batang daunnya pas panis sono itu rihita gitu loh. Jadi bisa nanti menjadi koperasi dan ini cikal bakalnya lah. Pertemuan nih perempuan naulion, ya kan? Ulima tuh asa boyang kita membantu atau sinergi dengan kepala desa, dengan DPR-nya, dengan bupatinya. Di maju nahu pasahat, mau liatin matu habuna sude, mau ladong nahurang dobi, mohon maaf. Terima kasih banyak, semangat ya, Horas. Jadi pada siang hari ini saya sudah mempersiapkan bahwa kita akan membuat kompos dari batang jagung dan juga membuat ekoenzim. Mengapa kita harus memilih pupuk kompos dari batang jagung? Karena di sekitar Samosir dari Baligi pun kelihatan kesini bahwa kita sering membakar jagung. Bukan jagungnya, batang jagung. Walaupun dan juga ini batang padi. Kalau sudah panen karena tidak ada tempat, itu biasanya langsung dibakar. Ternyata yang tinggal di situ tidak menjadi pupuk, yang tinggal itu adalah hanya debu. Jadi Tuhan juga sudah membuat bahwa tanaman itu bisa mensuplai makanan untuk dirinya. Dengan cara itu tadi, batang jagung itu dengan tongkolnya, dengan daunnya kita buat kembali menjadi pupuk untuk konsumsi dari jagung itu sendiri. Jadi kita terlalu jauh memikirkan harus mendapatkan, kalau pupuk NPK itu ZA, urea, bukan TSB, Posca sama KCL itu kan ini apa itu semua? Kimiawi itu semua. Jadi itu sintetis, tidak bagus. Untuk memulai di awal itu bagus. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pupuk tersebut? Itu karena mengapa kita harus menggunakan pupuk itu? Itu karena langsung tersedia bagi tanaman supaya cepat tanaman itu tumbuh, memberikan panenan yang banyak karena banyak orang Indonesia yang belum makan. Jadi untuk mensuplai makanan, udahlah supaya segera kita ada suplai makanan, diberikanlah pupuk apa tersebut, pupuk kimia. Kalau di negara lain itu sudah tidak digunakan. Jepang tidak menggunakan lagi. Jepang itu menggunakan apa? Itu menggunakan eco farming, eco engine, dan juga pupuk-pupuk herbal yang lain. Di sana banyak penelitinya menemukan apa namanya komposisi pupuk. Jadi di sana tidak ada lagi menggunakan pupuk itu, sehingga telur di sana itu tidak ada yang amis. Tomat itu begitu dipanen langsung dikonsumsi karena tidak disemprot dengan pestisida. Nah, jadi ini kita membuat apa? Pupuk kompos dari jagung dan juga nanti serasah yang lain karena ada juga bunga pait-pait. Yang di sekitar kita ini semua yang berwarna hijau ini, kecuali kursi ini bisa kita buat jadi kompos. Ya, jadi nanti kita buat menjadi kompos. Keuntungannya apa? Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Bukan kerugian, kelemahannya. Kelemahannya waktunya agak lama. Kalau kita berikan pupuk kimia itu langsung begitu kita kasih, mungkin 2-3 hari dia sudah larut, 1 minggu dia sudah tersedia untuk dimakan atau tersedia dibutuhkan oleh tanaman. Istilahnya begini, banyak pisang. Jadi tidak akan kelaparan masyarakat di Pahan. Tidak boleh begitu Pak. Tapi kok apa ya, sama semua lah. Jadi kalau sudah tersedia di meja, itulah sudah meyakinkan bahwa tidak ada masyarakat di sini lagi yang lapar. Sudah ada makanan pisang, demikian pisang goreng. Demikian juga dengan pupuk itu. Mau kita kasih 1 ton ke dalam tanah, belum tentu dia tersedia untuk tanaman. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada berbagai unsur di situ yang saling mengikat. Nah oleh pupuk nasal gudang, bahasa nangadong gunanya naik. Tapi memang saling terikat dia. Saling terikat itu mengapa terjadi? Karena kadang kita di sini kan kadang dicampur apa? Posca dicampur TSP, KCL, urea campur kan? Tabur, nggak bisa. Karena itu ada yang saling mengikat. Mana yang harus dipisahkan? Yang harus dipisahkan itu TSP tidak boleh digabung dengan pupuk-pupuk yang lain. Yang bisa digabung hanya KCL dengan urea. Kalau enggak ini nanti tertuang ini semua di bawah air.
itulah kelemahan-kelemahannya. Dan bagaimana kita untuk pupuk kompos ini, kelemahannya di mana? Dia agak lama tersedia tadi. Walaupun sudah kita taruh di bawah pohon, di bawah tanaman, dia agak lama tersedia. Jadi supaya dia tidak lama, kompos yang kita buat ini kita bantu dengan mikroorganisme EM4. Ada tadi saya bawa di mobil ini yang ibu nanti kita ambil. Dibuat lagi dengan molase. Molase itu digabung dengan serasa itu adalah sisa-sisa tanaman dengan EM4, baru dikasih molase. Molase itu seperti gula tetes atau gula merah pun boleh digunakan. Apa fungsinya? Nanti yang untuk merombak itu semua supaya segera dia terurai dan tersedia nanti bagi tanaman, itu menggunakan mikroorganisme yang ada di larutan EM4 nanti. Jadi gula itu kita berikan supaya ada makanan bagi mikroorganisme ini, menguraikan bahan-bahan yang tadi, batang jagung dengan yang lain supaya lebih cepat terurai. Jadi ini biasanya kalau sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini, paling lambat dia sebulan sudah jadi. Paling lambat. Kalau pupuk organik cair itu 14 hari. Nanti kita coba mungkin bisa membuat varian-variannya. Halo, selamat siang, bersama saya Mariati Sihotang, Green Berita TV. Saat ini kita sedang berada di Desa Pakpahan, Kecamatan Onanrunggu. Organisasi Perempuan Nauli kembali melakukan edukasi tentang pembuatan pupuk kompos yang berbahan batang jagung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja kita akan berbincang dengan para narasumber kita. Baik, sekarang kita sedang bersama dengan para narasumber, juga dengan para perempuan Nauli yang melakukan edukasi tentang pembuatan pupuk kompos berbahan dari jagung. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan apa hari ini, kita akan bertanya langsung kepada Ketua Perempuan Nauli. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Bu. Iya, boleh dijelaskan kegiatan yang dilakukan hari ini? Kegiatan yang kami laksanakan hari ini, Bu, ini dari komunitas Perempuan Nauli yang sedang kami adakan di Kecamatan Onanrunggu, Desa Pakpahan. Di sini kami mengadakan untuk pembuatan kompos dan ekoenzim, termasuk juga ini untuk membantu para petani khususnya di Desa Pakpahan ini. Tapi kami dari Perempuan Nauli untuk Kabupaten Samosir dan 9 kecamatan sudah kami aturkan untuk ke depan supaya bisa ini terlaksana, pembuatan kompos dan ekoenzim ini. Kebetulan memang salah satu visi misi kami memang untuk membantu petani rakyat Samosir. Jadi kedepannya mudah-mudahan pemerintah kita Kabupaten Samosir bisa mendukung untuk kinerja kami dari para Nauli, khususnya ibu-ibu Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan ke depan kami bisa diperhatikan untuk bagaimana cara modern dengan alat-alat untuk pembuatan kompos ini dan ekoenzim ke depan bisa untuk membantu kami seperti mesin pencacah begitu, dan bisa dengan seperti molen untuk mengaduk, tidak cara seperti tadi kami pakai pacul, pakai parang. Ini mungkin masih kurang pas untuk kami bisa membantu untuk partai besar ke depan untuk petani kita. Jadi itu himbauan saya, Bu, hari ini. Seperti itu dulu kira-kira. Ya, berarti kalau tadi itu kita nggak lihat proses dari awal, itu dicacah secara manual pakai tangan. Manual. Gitu.
Oh ya, berharap kedepannya ada bantuan gitu ya Bu. Ya. Seperti itu. Sebelumnya kan udah ada pembuatan kompos ini kalau tidak salah di Kecamatan Simanindo. Ya, kalau boleh tahu Bu, bagaimana hasil dari yang dikerjakan kemarin? Berhasil? Itu. Jadi saya juga terima kasih saya bilang untuk Ibu yang bisa memberi ilmunya kepada kami dari dosen Unimed, Ibu Tiur Bultom. Yang kita buat kemarin di Kecamatan Simanindo, puji Tuhan bisa berhasil yang seperti apa yang kita inginkan. Berhasil ya. Dan kalau boleh tahu Bu, kenapa sih sampai memilih di Desa Pakpahan ini, Kecamatan Onan Runggu juga ya kan? Kenapa nggak memilih di kecamatan lain, di desa lain gitu? Itu persis dari kami masing-masing, memang tergantung juga kesiapan dari ibu-ibu para Puan Nauli, ya dimana dulu yang lebih bisa siap gitu. Dan bisa waktu dan semuanya ya kami dahulukan. Tapi namun untuk berikut setiap kecamatan pasti kami adakan juga. Pasti ada direncanakan nggak sih Bu, sekali berapa bulan begitu untuk mengadakan edukasi seperti ini, karena kita tahu ini sangat bermanfaat apalagi untuk petani gitu ya. Inilah yang saya maksud tadi, apabila pemerintah bisa memperhatikan kami seperti tadi cara manual, mungkin kalau cara manual itu kurang bisa gitu ya. Lebih banyak yang kami kerja, tapi kalau ada pemerhatian dari pemerintah, kami dibantu dengan mesin pencacah dan pengaduk, mungkin bisa pakai yang lebih besar kami adakan, nggak sesedikit yang tadi gitu ya. Oke, dan mungkin ada harapannya kepada, ini kan masih 2 kecamatan ya. Kalau sebelumnya ada memang Eco Engine juga. Kalau boleh tahu Eco Engine-nya juga berhasil atau enggak? Iya benar, itu Eco Engine juga. Kemarin kebetulan saya dari tempat Ibu Wabu, kebetulan di sana adanya Eco Engine yang kami buat. Eco Engine ini kan kemarin untuk 3 bulan waktu baru kita bisa lihat hasil. Tapi belum 3 bulan saya intip kemarin dengan Ibu Wabu. Udah sangat bagus hasilnya, tapi belum waktunya, masih ada waktu, belum 3 bulan. Oh iya, berarti nanti seperti yang dikatakan Ibu Tiurma, kalau semakin panjang pun waktunya itu akan semakin baik gitu ya. Kalau kita lihat program dari Perempuan Nauli ini adalah lebih mendukung ke pertanian gitu ya. Apa sih harapan Ibu Ketua sebagai ketua gitu kepada para perempuan Nauli yang ada di Kabupaten Samosir secara khusus, atau kepada ibu-ibu lah gitu? Ya, itulah harapan saya, makanya tadi juga saya himbau kepada kawan-kawan semua ibu-ibu, terlebih komunitas Perempuan Nauli, supaya bisa menyatakan bahwa kami ini namanya Perempuan Nauli. Perempuan itu sebenarnya kan perempuan yang cantik. Kalau bahasa Bataknya akaburwa Nauli, karena ina nama lo, artinya di sana kalau bisa saya himbau ke depan, tidak hanya melihat pekerjaan orang lain, harus bisa bikin pekerjaan sendiri dan bisa membantu suami di bidang manapun. Itu yang saya maksud untuk ibu-ibu Perempuan Nauli, supaya bisa berdiri sendiri, bisa membantu kehidupan suami, terlebih di sekarang kita ini jadi petani. Apalah yang kita bisa buatkan supaya menjadi hasil menambah dapur, menambah ngebulnya asap dapur. Di sana yang saya maksud itu tadi. Ya, berarti nggak menutup kemungkinan kalau organisasi Perempuan Nauli ini masih berharap nggak sih kayak ada ibu-ibu bergabung di Perempuan Nauli ini? Oh iya, bahkan kalau bisa semua ibu-ibu Kabupaten Samosir bisa bergabung ke Perempuan Nauli itu. Mungkin ada yang ibu sampaikan supaya mereka ikut bergabung gitu, jangan diam aja di rumah, ibu-ibu yang pintar gitu. Oh iya, itu utama bagi ibu-ibu yang ada kreasi keterampilan. Itu kami sudah menghimbau supaya bisa bekerja sama dengan Perempuan Nauli dan sekalian jadi anggota Perempuan Nauli untuk bisa memajukan utama ibu-ibu di Kabupaten Samosir, baik di acara manapun bisa tampil. Terlebih saya ajarkan juga karena namanya Perempuan Nauli, Paro Nauli harus cantik, harus bagus di bidang sifatnya, pikiran dan
tata krama sopan santun di setiap hari dimanapun berada. Oke, baik Bu, semoga harapannya boleh tercapai, dan ini harapannya kepada pemerintah membuat pupuk kompos ini tadi secara manual. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan supaya turut campur gitu membantu perempuan Nauli menyediakan alat-alat mungkin untuk mendukung kegiatan perempuan Nauli ini. Ya, inilah salah satunya. Kebetulan tadi juga sudah saya bilang dari awal, kebetulan di sini ada Ibu Wabuk kita sekalian penasehat dari perempuan Nauli, dan sudah menyaksikan sendiri seperti apa kita membuatnya kompos tadi dan ekoenzim ini. Udah dilihat sendiri agak rumit lah, agak susah karena peralatannya terbatas. Jadi yang saya minta yaitulah ke Ibu Wabuk kita di sini tadi sama Bu Dewan semuanya wakil rakyat, supaya bisa membantu warganya yang mau memberi hati dan pemikirannya untuk membantu pertanian kita ya di bidang peralatannya tadi lah. Bagaimana supaya peralatannya yang modern yang bisa membantu kita untuk membuatkan ini semua. Oke, baik, terima kasih Bu. Semoga yang diharapkan seperti itu ya boleh terjadi. Baik, terima kasih untuk yang diberikan. Perkenalkan, saya mewakili dari masyarakat umum, khususnya para petani. Di sini saya Marlina Bu Marpaung, saya dari Desa Pardomuan. Bagaimana perasaannya Bu melihat cara pembuatan pupuk kompos tadi? Kalau secara melihatnya seperti yang dikatakan Ibu Ketua tadi, memang agak sulit memang sebenarnya kalau membuatnya itu dalam jumlah yang besar karena sistemnya masih manual. Kebetulan untuk konsumsi saya sendiri, saya membuat yang seperti ini juga di rumah, tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, sebenarnya saya sudah praktikkan sendiri, cuman karena saya yang seperti katakan tadi tertarik, kebetulan juga ada Ibu Tumiur datang kemari berbagi ilmu, kenapa tidak, kan begitu. Berarti ini merasa senang juga ya Bu ya? Iya, memang pribadi lihat-lihat, memang ya kayak anak muda sekarang lah, kepo lihat-lihat YouTube, coba-coba aja kecil-kecil di rumah, gitu aja Bu. Mandiri berarti ya Bu ya? Coba-coba aja. Selamat siang Ibu. Selamat siang, jalan sore. Oh iya, sore. Oke Bu, ini boleh bertanya, emang ada programnya Bu, kalau hari ini sebenarnya mau ke Onan Runggu ini gitu, mau menemani perempuan Nauli atau karena diundang oleh Ibu perempuan Nauli? Sebenarnya saya diundang. Ya, saya diundang, dan kebetulan juga memang saya sebagai penasehat di komunitas perempuan Nauli. Kebetulan saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Samosir. Memang di program kami itu ada, tentang pertanian itu di Pokja 3. Di Pokja 3. Nah, ini kalau bisa nanti bersinergilah perempuan Nauli dengan PKK, khususnya dibuat pembuatan ekoenzim dan pupuk kompos ini supaya ini membooming di masyarakat. Sebab ini kan tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat, sehingga ketika ini sudah semua masyarakat melakukannya, masyarakat itu khususnya yang para petani tidak lagi membeli pupuk, tetapi mengolah limbah yang tadinya itu hanya dibuang, dibakar, yang mengakibatkan polusi udara. Sekarang tidak lagi, tapi itu bisa diolah menjadi pupuk, begitu Ibu. Saya menghimbau untuk perempuan Nauli, janganlah melakukannya itu bukan hanya ketika ada statement itu mau melakukannya, tetapi juga ikut perempuan Nauli menghayu-hayukan kepada masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Mari perempuan Nauli mengajak seluruh masyarakat di sekitarnya untuk melakukan itu.
Jadi tadi saya sudah melihat cara pembuatannya. Iya. Memang agak rumit. Tapi ini ke depannya itu bisa dianggarkan untuk tahun depan. Iya. Nah, kebetulan untuk bulan ini kami PKK dari Kabupaten Samosir itu akan mengadakan rakornis. Rakornis itu nanti mengumpulkan seluruh OPD. Kemudian PKK akan bersinergi dengan para OPD. Sebab PKK itu adalah perpanjangan tangan pemerintah di dalam programnya. Saya mengumpulkan para OPD dan ini terkait di Dinas Pertanian. Iya. Di Dinas Pertanian, maka itu nanti saya akan masukkan program ini, yaitu mesin pembuatannya itu, ya, supaya itu dianggarkan untuk tahun depan. Bila perlu, paling tidak setiap kecamatan punya satu, Iya. ya, satu mesin. Itu bila dikabulkan oleh di Banggar DPRD nanti. Jadi supaya ketika itu diolah, masyarakat itu tidak terlalu capek untuk pembuatannya, begitu. Ada kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh dan prosesnya bisa cepat, begitu. Dan semoga setiap apa yang rencanakan boleh tercapai. Terima kasih Pak. Bagaimana perasaannya Pak, desa Pakpahan ini bisa dikatakan dipilih begitu untuk tempat pembuatan pupuk kompos ini oleh perempuan Nauli ini? Iya, tadi setelah kita diundang ke sini dalam program diundang dari perempuan Nauli untuk program pembuatan kompos di tempatnya di Pakpahan, kita sangat antusias karena mayoritas masyarakat kita desa Pakpahan petani. Jadi di dalam pembuatan kompos ini, karena mayoritas petani, masyarakat kita pasti merasa terbantu di dalam hal melaksanakan pertanian di desa. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Perempuan Nauli Kabupaten Samosir, juga Ibu Wakil Bupati, bisa di desa kita dibikin untuk proses pembuatan kompos di desa Pakpahan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Dr. Sumiur Gulutong dari Universitas Negeri Medan. Saya tenaga pengajar di Fakultas FMIPA di jurusan Biologi. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin Bu boleh dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas tentang pembuatan dari pupuk kompos yang berbahan jagung ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjelaskan lagi. Ini adalah kegiatan kedua di Kabupaten Samosir. Kita sudah pernah mengadakan di Tomok dan juga mitra kita adalah Perempuan Nauli, juga dengan desa. Jadi pembuatannya sebenarnya cukup sederhana. Hanya menggunakan bahan dari tadi, kita menggunakan molase, bisa diganti dengan gula merah, dan juga menggunakan EM4. EM4 itu adalah kumpulan mikroba atau bakteri yang bagus yang digunakan untuk mengolah, mendekomposisi dari bahan-bahan jagung tadi. Bahannya ada jagung, baru ada bunga paitan tadi, ada dedak, ada kotoran hewan, itu tadi yang digabung untuk difermentasi selama paling cepat itu bisa 14 hari dan paling 2 minggu, paling lama 1 bulan. Oh, boleh lama ya? Lama karena kondisi cuaca. Oh, iya Bu. Ya, jadi kalau untuk kita di daerah tropis sebenarnya bisa itu 2 minggu sudah bisa. Tapi kalau karena Samosir daerah dingin bisa sampai nanti ke 1 bulan. Iya, jadi pengomposannya selama antara bisa dipanen di umur 14 hari atau sampai 1 bulan. Mungkin boleh dijelaskan perbandingan takaran-takarannya itu? Oke, perbandingan yang tadi kita gunakan itu bahan organiknya ada dari serasa jagung. Seharusnya tadi kita ingin mendapatkan 200 kilo tetapi tidak sampai, jadi kita membuat tadi bahwa kita gunakan tadi hampir 60 kilo jagung, ditambah dedaknya 40, ditambah dengan itu tadi sudah ikut dengan bunga paitan ya, yang 60 kilo. Ya, sudah dicampur tadi, baru ada dedak, baru
kotoran hewan tadi ada 30 kilo. Baru kita menggunakan molasenya 250 ml dan menggunakan EM4-nya tadi 100 ml. Yang botol kuning. Iya, yang botol kuning tadi. Oke, baik. Kalau boleh tahu sebenarnya ini program ibu sendiri atau kalau kita dengar tadi ada pembinaan seperti itu atau karena undangan juga? Sebenarnya saya juga adalah bagian dari Paramnauli. Oh iya, ya, saya kesini sebagai apa namanya mitranya lah, atau sebagai dianggap yang mengetahui, jadi diundang. Sebenarnya tanpa diundang juga saya ingin gitu. Jadi ini klub ada undangan dan juga keinginan saya ada, dan ini juga bukan pertama kali kegiatan saya di Samosir. Sudah dilakukan pernah di Desa Pardemuan dengan mahasiswa KKN. Baru pernah di daerah Parbaban. Bukan perempuan Dauli aja ya? Bukan perempuan Dauli. Saya dengan masyarakat desa dulu udah pernah, dan di Desa Pardemuan sudah 2 kali kita buat. Itu tahun 2016 dan 2018. Bagi seluruh masyarakat Samosir, masyarakat Indonesia juga, kita harus menjaga bumi. Berbuatlah sekecil apapun, mungkin nanti di belakang dia akan berdampak sangat besar, terutama bagi generasi penerus. Kegiatan-kegiatan kecil itu akan berbuah besar bila dilakukan bersama-sama. Selamat menjaga bumi, mari kita bekerja sama. Baik, terima kasih Bu untuk nasihatnya, sungguh luar biasa pastinya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik. Demikian hasil perbincangan kita dengan para narasumber yang boleh hadir dalam acara pembuatan pupuk kompos oleh Perempuan Dauli. Saya Mariati Sihotang untuk Green Berita TV.